Oke, selamat datang di podcast apaan? Apaan dah? Awap. Kenapa disebutnya apaan? Karena kita juga tidak tahu ini podcast apa. Jadi, biar Iya. gampang, podcast apaan? Iya, sebenarnya kita juga nggak ada ide juga sih mau namain apa nama buat podcastnya. Iya. Dan ini pun kita bikin podcast ini karena gabut dan juga lagi masih Bener, PPKM nih. bener. PPKM singkatannya apa sih? Wah, yang kepikiran sama gue yang jorok nih. Gue lupa. Anjing, bukan gitu. Lu, aduh. Ya Ya udah, ya pokoknya, pokoknya lagi PPKM, PSBB versi 2. iya, ya lockdown lah, PSBB lockdown. lockdown tapi tidak ada lockdown. Iya, gitu-gitu Bingung gak aja. lo? Lockdown tapi nggak ada lockdown. Aneh banget anjir. Ini doang sih, Terus penyekatan jalan doang yang bikin rese tuh. bener. Cuman ya udah, penyekatan apaan? Nih kita lokasi di Bandung ya. Nih kita Iya. rumah kita di Bandung. Mungkin nanti episode selanjutnya kita di kota-kota lain. Mungkin kalau Mungkin. PPKM udah beres. Kita ada rencana di ini kan, Burkina Faso kan. Boleh. Lanjut, lanjut. Lanjut ya. Oke, pembahasan kita di episode pertama kali ini itu mau ngebahas tentang kehidupan sebenarnya. Kita mau ngebahas kehidupan yang udah kita jalani selama 1 tahun dengan adanya pandemi Maret 2020. Iya, Ya artinya Januari, Februari, Maret 2020 akhirnya udah setahun lebih sih. Kalau tahun mau lebih. 2 tahun sih Parah. kayaknya nih. Tahu udah sampai kapan nih. Ya udah deh kita mulai dulu nih. Pertama kita mau pengen apa ya, sharing sama kalian nih. Mungkin yang lagi di jalan, yang lagi gabut juga bisa dengerin dan juga bisa apa ya, ikut nge ikut gimana ya, ikut merasakan juga apa Iya, yang ya kita dengerin aja sharing rasain. kita gitu. Iya, kita ya saling berbagi cerita aja nih dari 1 tahun terakhir selama pandemi. Ya udah deh, ini Wah, gimana sih ini lu Tan? Eh, Gimana sih selama 1 tahun ini nih, 1 tahun pandemi? Ya mungkin kemarin sempat kita ada masa COVID-nya lagi turun dan ah, apa ya, kita masih udah dibolehin untuk keluar lah gitu. Mungkin untuk mm, kayak kepentingan kerja, kepentingan untuk berkegiatan di luar, walaupun emang sebenarnya turun turun COVID pun juga kayak enggak ya, kayak bingung sebenarnya kayak nih COVID-nya gimana sih sebenarnya, tapi ya sudahlah kita dengerin ceritanya dulu dari Atan. Gimana Tan nih 1 tahun ini Tan? wah, sumpah dah berantakan hidup gua anjir. Sumpah. Lu gini ya, misalkan 2019 nih, hidup gua aman tentram, Ya, ya, keuangan lancar segala macem. Nah, betul. dikasih pandemi nih. Wah, berantakan parah dah. Udah dari duit lah, cewek lah, apalagi ya. Ya, itu Ya, sih betul. dua faktor terbesar yang buat gua di setahun kebelakang ini. Betul. Kayak misalkan gua bandingin 2019 nih, anjir hidup Hah? gua 2019 enak banget hidupnya. Kayak nih ya, gue bercerita nih Oke, dari awal pandemi nih ya. Awalnya tuh Maret kan, nih, awal iya tahun Maret 2020 nih. nih. Wih, masih punya cewek tuh gue. Nah, ya kan masih inilah apa? Ya masih gue ngapel lah setiap malam minggu tuh ke rumah dia. Oke. Aha. Jadi awalnya kan yang kita bisa kan seminggu tuh ketemu tuh bisa lebih banyak banget lah daripada sebelum pandemi tuh. Bisa kayak Benar. 3 atau 4 kali seminggu tuh bisa aja Ya ketemu. sering lah. Iya, nah kalau misalkan pas berpandemi nih, Sabtu doang tuh gua ketemu. Sabtu doang waktu gua. Udah gitu gua cuma bisa ngapel ke rumahnya doang. Dia sama ortunya kagak boleh tuh keluar. Gak Ya boleh. iya sih. Ya jelas gue juga Strict parent. take parent, iya. Emang wajar sih. Cuman gua aja yang bandel. Gue juga sih. Gue juga Iya gitu. kan? Udah Iya muak kan? tuh. Terus menjelang puasa, nih menjelang puasa nih, parahnya kan gua tiba-tiba gua kepikiran nih, anjir, ntar gua ngapel gimana nih, masa kan gua ngapel tuh biasanya ada jam 3 ya. Mm. Kalau misalkan gua
ngapel jam 3 bulan puasa. Ya, ya jelas jadinya gue buka puasa di situ dong ya. Betul. Dan jelas gue juga ya nggak enak lah. Bicara bukan keluarga gue lagi. Kalau misalkan Todi Iya. makan di luar juga tetap aja gak enak. Akhirnya akhirnya ya udah kita sepakat buat 1 bulan itu gak ketemu sama sekali. Dan wah, ended up-nya parah sih. Akhirnya dia sebulan itu ngejauh dari gua. Dia udah Alasannya apa? perlu banget nih gue jelasin, parah banget nih. Boleh lah diceritakan mungkin kurang lebihnya tuh jadi apakah aneh atau gimana? Ini sih yang dia utarain ke gua tuh dia nyaman sama diri sendiri ya. Ah, Lu ya kan. Jadi ya dia tuh ya jadi kayak udah bisa lah tanpa gua tuh kayak ya dia udah ngapa-ngapain sendiri tuh udah asik lah. Jadi tanpa gua tuh ya biasa aja. ya, Dan ya menurut gua ya, menurut kau nggak tahu nih kalau yang dengerin, cuman menurut gua sih ya aneh ya, maksudnya ya sendiri karena di rumah di gitu rumah. Mm-mm. Oh gitu gua kan. selama sebulan puasa itu nyamper aja anjir, bodo amat gua daripada putus. Nginep apa ya, nginep sebulan. Iya, nginep aja gue ya. Bodo amat. Lanjut ya. Oke, Terus lanjut. tadi tuh sampai mana? Oh, sampai ini ya. Gak Akhirnya jelas buat apa, tuh. akhirnya dia nggak jelas tuh. Mm-mm. Eh, Akhirnya kan ya udahlah. Ya gue bisa apa kan ya gara-gara gitu. Oke. Mas, gue minta telepon atau video call juga. Dia, nih gue pernah beberapa kali gue teleponan sama dia. Wah parah bro, kayak gue lagi PDKT aja ini. Gue doang yang nanya. Parah, dia gak nanya gue sama sekali anjir. Oke. Lu bayangin kayak aduh anjir gue wawancara gitu ini teh. Jadi Oke. anjir kan biasanya misalkan teleponan nih gue dulu tuh bisa sampai mungkin jam 12 atau jam 1 ya. Ini sama Ya. gue udah di-cut dari jam 10 kayak Jadi udahan telepon atau enggak ya gimana ya? Ya bucin lah, bucin di secara online itu sampai jam 10 11 udahan ya gitu ya. udahan. Kayak apaan banget sih jam segitu udahan selesai nelpon sama cewek Iya, kan ya. kan biasanya sampai sampai subuh Sampai gitu subuh. kan. Iya. Nah kan gue permasalahin tuh. Ya kita cekcok di lewat chat kan sebelum belum sempat ketemu tuh. Ya nggak ada penyelesaian juga sih di situ. Nah terus loncat aja kayak apa? Kalau udah selesai puasa nih, gue udah bisa ketemu kan sama dia nih. Ya. Tapi Ya. nih ya, pas gue ngapel ke rumah dia lagi, gue kayak gak ada obrolan aja sama dia. Pas apa? Kita berdua nih, anjir diem-dieman doang main HP, gue ngerokok, dia main HP. Ngapain ya? Akhirnya kan gue stres kan ya, gue ngerokok aja terus. Akhirnya pusing lah gue di situ. Iya, kayak lu pacar gue bukan sih? Iya kan, ya kan akhirnya gue ada alasan nih, gue pusing nih. Terus gue nanyain dia punya obat pusing gak? Terus nggak ada. Oh ya udah. Akhirnya gue beli kan ya. Gue udah Ya. bilang tuh mau beli. Kayak dia kagak ngikut dong. Gue beli sendiri anjir. Lu bayangin orang pusing naik Oke, apa kayak jalan kaki nih ke warung. Ya meskipun deket ya pusing anjir. ya, iyalah maksudnya kayak ini kelihatan banget lah ya gitu, kayak lu kenapa sih maksudnya kayak Iya, kok kayak jadi begini gitu loh. iya bener-bener beda. Akhirnya ya udahlah, gue langsung balik. Padahal itu baru bokapnya baru beli makanan gitu kalau nggak salah, biar gue makan bareng gitu di situ tuh. Akhirnya gue balik aja, gue bilang pusing kan ya. Akhirnya nih ada nih teman gue di salah satu circle gue lah di Bandung gitu, ngajak ngajak buat nongkrong di rumah mantan gue ini. Kebetulan dia juga se-circle nih sama mantan gue. Kan ya ngobrol-ngobrol, ya gue mah gak ngobrol ya sama mantan gue ini. Ya karena ya masih kayak gitu. Akhirnya selesai mereka nongkrong nih di rumah mantan gue.
Akhirnya mereka Oke. pulang, gue permasalahin nih sama mantan gue. Masalah kita selama ini. Aja kan gue marah-marah ya sama dia. Dia tuh kenapa gitu segala macem. Ya dia diem doang taunya. Diem Ya, doang. Terus nggak ada apa? Nggak ada timbalan dari dia. Akhirnya gue pulang. Terus gue nggak di chat lagi sama dia 2 harian. Nah itu masih akhirnya pacaran? Itu masih pacaran? ya masih pacaran masih. Oh. Gara-gara berantem itu. Terus 2 hari itu 2 hari apa sehari ya? 2 hari deh. Akhirnya Mhm. dia ngechat lagi, bilang putus dong lewat chat. Bilang putus, wah parah deh. Terus kan Ah, itu gue posisinya lagi sama teman gue ya, temen lu ya. juga tuh si Kitin. Gue Oh, oke. ya dia kan lagi adalah kerjaan gitu. Gue lagi nungguin kan ya, dia kan minta nganterin. Terus gue tungguin di parkiran sambil lihat chat. Wah anjir, yang akhirnya si Kitin udah selesai itu gak ngurusin gawean ya. Gue masih nelponin anjir, gak nelponinnya gak diangkat-angkat. Terus sekalinya Gak diangkat. diangkat, iya, terus dia bilang, entar aja nelponnya lagi sama temen. Lagi apa? Wah, lagi sama temen, lagi ada temen. Ah, Wah, oke. akhirnya Lagi ya ada udah. temen. Ya emang Iya, kenapa ya? Maksudnya emang kenapa ya? Ya cuman ya, misalnya ngangkat doang lagi ada temen. Ya emang kenapa? iya emang, ya emang susah banget gitu ya. Ya akhirnya dari situ gue kan coba ini lagi ya, perbaikin lagi gitu sama dia tuh. Ya akhirnya gak ada jalan juga. Kayaknya emang dia juga udah gak ada rasa sama gue. Udah sih. Oke, oke, Kayak oke. gitu. Kalau itu kan lebih ke gimana ya? Maksudnya Bro. Ya kayak lebih ke lebih percintaan percintaan gitu lah kan. ya. Kalau misalkan Dan kayak misalnya eh lagi pandemi gini kan bukan mungkin kayak kalau bisa dibilang bukan lu doang, tapi mungkin benar, lu juga lihat di Twitter, lihat di Instagram yang putus wah banyak ya, sekali yang putus aduh sumpah Dav, kayak gue dari nih ya, alasannya pandemi gak bisa iya, ketemu LDR, misalnya pacarnya yang asalnya satu kampus terus tapi rumahnya iya, rantau, salah satunya pulang rantau terus gak aja, bisa ketemu, terus jadi kacau lah ya gitu, apa ya udah aku nggak bisa kayak gini putus. itu lebih parah lagi sih. Wah malahan gue kayaknya Terus ada 4 orang atau 5 orang deh yang curhat ke gue soal putus di masa itu, parah, sama sama dan parah, apa ya, padahal lu juga nggak ini ya, maksudnya lu pun masih tetap berusaha untuk datang ke rumahnya ya, kagak LDR ih, juga. kagak LDR juga dan masih berantakan juga, apalagi yang LDR parah nih, yang misalkan beda kota beda provinsi, wah kelar sih. Nggak, soalnya apa ya, kayak nih komunikasi antar pasangan atau nggak kayak gitu, kayak merhatiin nih teman-teman gue yang putus atau nggak gara-gara kayak nggak bisa LDR, nggak bisa jauh gini-gini, tapi kalau emang tahu apa ya, lu nggak bisa LDR, kenapa lu jadian gitu loh, maksudnya lu sudah tahu nih pacar lu tuh jauh, misalnya kayak tinggalnya jauh, kalian pun kuliah misalnya, kita udah kuliah mulainya gitu, kita mulai pacaran tuh di tahun ketiga tahun keempat, yang mungkin kita kuliah cuma setahun 2 tahun lagi, terus kalau kalian sudah langgeng tiba-tiba kalian harus pulang atau nggak, dan nggak bisa balik lagi dan nggak ketemu lagi, harus gitu lagi, harus apa namanya, harus berantem lagi, putus lagi gara-gara hal yang harusnya udah gak usah diomongin tapi diomongin lagi, aduh aku nggak bisa LDR, kenapa Wah harus jadian. iya, itu jatuhnya kayak yang ngulang-ngulang masalah yang sama aja, kayak gak ada penyelesaian Sam, aja sih. bener, kayak Iya, ya aneh aja, makanya gue tuh pengen merhatiin ini orang-orang sebenarnya kalau lagi pandemi itu mikirnya emang nggak bisa ketemu atau gimana dah, maksudnya kalau emang sabar gitu dan tetap jaga komunikasi itu aman-aman aja sih. Teman gue pun ada yang masih langgeng sampai sekarang gitu, kayak mereka udah terbiasa LDR mungkin ya, cuman kayak ya elah nanti juga bisa ketemu kok, maksudnya kayak se parah-parahnya pandemi pun yakin lu pasti keluar kok gitu loh. mungkin Terus karena kena ini sih, oke. kurang ngertiin aja kali ya. Sesama pasangan tuh ya ininya doang sih ngertiinnya itu. Yang susah tuh Ya egonya sih Dap. dan ego sih bener, dan Ego. ego dan juga ini kayak pemikiran tadi tuh yang
lu bilang yang tadi siapa mantan lu bilang itu yang mantan lu bilang aku lagi pengen sendiri gini-gini lah terus memang selama ini kalau kamu di rumah tidak sendiri kan aku Iya, pulang gitu bisa gitu kan aku juga pulang kalau aku nginep terus kamu iya, marah atau enggak kamu berubah dengan alasan aku sendiri padahal kita bersama kan aneh tapi kan ini memang parah. memang kamu kan di rumah gitu lu kan di rumah nih gua balik ya pasti Iya. lu sendiri dong lu harus melakukan aktivitas sendiri dong kenapa dengan Hmm. alasannya sudah nyaman dengan sendiri Mungkin kalau dari gua nih, Dap, gua harus ceritain gak ya ini? Kacau juga sih. nah apa ya gini deh kalau misalnya ada hal yang mungkin menurut tuh kayak kalau terlalu terbuka ceritainnya lu ini aja lu rangkum tapi kayak lu ibaratkan aja gitu Ibaratkan cerita aja ya. tapi kayak jangan semuanya diceritain juga nggak apa-apa kok tapi mendingan Hmm. cerita sih menurut gue Ini aja ya, singkat, padat dan jelas nih. Gue bisa nih. betul nah itu singkat pada jelasnya seperti apa Pasti banyak nih yang dari pendengar tuh tahu role play kan, role playing kan. Pasti tahu pada pasti pada tahu sih. tahu Nah, RP gua RP lah RP mungkin RP lebih sering denger RP deh pada role player ya, eh, ya gitulah pokoknya pasti tahu kan ya. Nah, usut K-pop punya K-pop usut, K-pop Korea ya Korea RP Korea oke usut punya usut, gue ternyata nemuin akun RP-nya dia. Dan ah setelah ini pas udah putus ya, pas udah putus gue eh. konfirmasi dan itu benar itu akun RP-nya dia. Dan parahnya di akun RP-nya itu ada pacarnya anjir. Dan lebih parahnya lagi nih ya, itu sama pacar RP-nya udah lebih lama daripada gua anjir. Kayak kayak udah setahun lebih deh. Udah setahun mau lebih ya. mau sedih tapi aneh Iya, bingung juga ya maksudnya kayak ini sebenarnya sedih loh cuman kocak cuman juga gitu kan bingung ya iya kok gini amat ya gua punya cerita. Kayak anjir gua kalah sama yang gak nyata dan itu juga bisa cewek lagi. Iya gak sih? betul Kalau lu gimana didapet selama setahun ini? Selama pandemi ini? ya wah kalau emang gua cerita sebenarnya kacau ya maksudnya wah mulai gua bisa dibilang gua nangis yang bener-bener gua ya mungkin gua jarang nangis ya maksudnya kayak gua pun gua ngapain nangis dah kayak masih menguatkan diri gitu dari dulu kayak nggak gua nggak boleh nangis nggak apaan sih jangan nangis lah gitu tapi nggak bisa kayak anjing di tahun setahun ini gua nangis berapa kali kayak yang anjing gitu kayak astaga dari mulai apa ya? Dari Kayak mulai apa dulu peralihan nih? ini deh dari 2019 juga mungkin kayak gue masih bucin gue masih sama pacar mantan gue masih sama mantan gue waktu itu Ya, kan terus kayak ya gue juga bisa dibilang mungkin duit ada terus kayak misalnya kayak untuk jalan ada untuk makan ya ada untuk ke kampus ada kan masih ke kampus juga masih terus kan ya benar. masih offline gitu ibarat dulu kan gak ada kata offline online ya masuk aja masih masuk kuliah lah terus pas semenjak online mungkin kan kita berharapnya dengan dalam 14 hari sampai 15 hari ya sudah kita cuman disuruh 2 minggu ternyata Semakin lama sampai sekarang. semakin lama dan diteruskan jadi online berkepanjangan mungkin gue kalau dari sisi percintaan gue masih bisa dikategorikan aman ya Iya, masih untuk benar, percintaan benar lo. gue masih aman soalnya ya ya karena gue pun LDR juga enggak gue sama mantan gue rumahnya ya pacar gue saat itu rumahnya juga deket jadi kayak kita masih bisa lah kayak seminggu 3-4 kali ketemu pun bisa kayak untuk cuma beli makan bareng juga gue tinggal jemput bisa tapi untuk apa ya anjing gue tuh bener-bener di tahun 2020 adalah ketika gue sudah 1 tahun tidak melakukan gue selama dari tahun 2018 ke 2019 tuh gue cuma fokus kuliah basket dan dari 2019 gue maksudnya lebih ke sama pacar gue lebih sering sama pacar gue beraktivitas sama pacar gue Hmm, kayak ya pergi atau nggak ada aktivitas apa ya makan kita kita pun ada yang sekelas kita pun ada program yang sama jadi gue lebih sering sama pacar gue deh gitu yang biasanya dulu gue selalu ke Jakarta keluar kota selalu main gitu sama sama teman-teman gue tapi gue lebih mengurangi
mengurangi itu. Terus kayak emang ketemu pun kalau lagi rame, misalnya teman-teman lagi pada ngumpul semua gitu kan, biasanya kayak nongkrong pun satu dua tiga orang tiga hajar gitu biasanya. Tapi kan kayak gue mikirnya ya udah ntar aja deh pas ngumpul semuanya gue pasti datang gitu, gue mikirnya gitu. Hmm. Nah pas tahun 2020 tuh Gimana nih? sebenarnya gue tuh pengen ini udah masuk Januari Februari tuh gue pengen ibarat memperbaiki keadaan pula, karena ternyata banyak hal yang mungkin karena gue jarang jarang ketemu sama teman-teman gue lagi, banyak hal yang Hmm. tidak terduga dan mungkin dari cerita-cerita pertemanan, cerita-cerita yang belum gue tahu kayak, hah, kok jadi begini, perasaan gue taunya ya baik-baik aja gitu ya, kayak oh ya udah gue ngelihat Oh, update teman-teman senang-senang oke gitu, kayak oh oke gue ntar tahu dah. tuh apa tuh. Dan tiba-tiba pertemanan gue menjadi aneh gitu, kayak ada usut usut punya usut cerita, ada yang Iya. berkubu, ada yang begitulah pokoknya. Itu masih akan gue bahas lagi nanti, tapi maksudnya dari yang kayak gue denger dari lu, dari teman kita yang lain, langsung kayak anjing kenapa ini, kenapa pantas nih grup jadi sepi ya, gue nungguin, gue masih tetap respon tetap ketawa-ketawa, tapi loh ini kenapa sih, Iya, ini tiba-tiba masa ini gara-gara berantakan gitu pandemi gak atau sih? gara-gara apa nih, terus kayak, dan ternyata oh gue tahu ternyata memang mungkin ada masalah lain gitu. Oke, Oh ya. itu pertama dari mulai ketika gue mau memperbaiki keadaan, kayak gue mau ini deh, gue mau sering ketemu teman-teman gue lagi, gue udah kangen banget, gue kangen banget ke Jakarta kan, udah gue hampir setahun 2 tahun, udah 2 tahun sih kehitungnya kalau sampai 2021 tuh nggak ke Jakarta, Ya sampai lu kayak 2019 tuh kayak nggak pernah juga kan ke Jakarta juga. iya sekali Iya enggak kan? itu ke Bekasi pun enggak ke Jakarta nih. Nggak pernah gue 2019 tuh, enggak, gue terakhir 2018 bener-bener tuh 2019 tuh 2019 itu gue udah pengen banget kayak ayo udah ke Jakarta lagi sama teman-teman gue, kita main aja gitu kan. Biasanya nih kita main bareng, kita nongkrong bareng di sana, tapi kayak ah kenapa nih tiba-tiba Maret nih kan, Januari Februari gue uas terus kayak Februari gue masih ada basket, masih ada turnamen-turnamen basket tuh, masih seleksi-seleksi dah pokoknya kegiatan basket. Udah mulai nih masuk Februari Maret, tiba-tiba ada kabar Iya. ada virus dari Wuhan tuh semakin menular, 2, 3, 4, 90 orang kena, wah terus oke ini mulai menyebar kemana-mana nih. Gue masih santai aja, dan emang berita-berita pun belum yang menggembor-gemborkan, maksudnya kayak memang cuman tahu ini virus menular dan berbahaya. Ketika ada yang pasien meninggal langsung yang astaga, dan tiba-tiba semakin banyak dan jadi pandemi sampai kita kuliah di offline-in kan, kayak ini kenapa nih, terus astaga, sumpah gue dari 2020 ya, maksudnya sebenarnya mungkin 2019 akhir ya, gue tuh udah kepengen, gue tuh kan pengen banget ke Jakarta, tapi bukan cuma bolak balik, gue emang ke Jakarta mau sama teman-teman gue, misalnya gue 3 hari 4 hari dah, kayak dulu gue kan lama banget di Jakarta, misalnya kayak bisa 3 hari 4 hari Jakarta baru pulang gitu, misalnya kayak ya inilah dalam waktu yang nggak cuma sehari gitu, nggak cuma pulang pergi. Dari Mm-mm. 2019 akhir gue ada turnamen, emang udah ya alhamdulillahnya juara gitu, cuman Wih. memang tapi ada aja halangan untuk gue nggak diizinin gue ke Jakarta, sumpah, sumpah dah, kayak entah ketika gue mungkin ini bisa nih sama teman-teman, udah bener nggak ada, tapi ketika gue ada duit nih, tapi gue mau berangkat ke sana nggak ada teman, maksudnya kayak memang lagi pada sibuk nih, dan oh nggak bisa deh, Ya. mungkin belum sikon, Mm-mm. yang apa ya, masih masih nunggu duit cair gitu tiap bulan, mas Iya, masih nunggu dari ortu lah ya. duit aman nih. Iya, nunggu Aman. dari orang tua gue ngasih, dari bonyok ngasih, tapi kayak ah mungkin minggu depan deh gitu, tunggu anak-anak. Ternyata gue harus membeli ini untuk UAS, ini untuk praktek, untuk ongkos gue ke Cicalengka, misalnya kayak waktu itu gue Cicalengka untuk syuting, terus kayak Mm-mm. astaga kepake lagi anjing, terus kayak gue udah nabung-nabungin ya, misalnya gue tetap nyisihin 200 300, kayak ini at least buat ongkos doang, di Jakarta pun gue belum belum ada niat untuk menghabiskan uang banyak, yang penting gue ketemu dan di sana gitu, tetap Ya. aja tetap kepake, dan gue maksain ke Jakarta, gue nggak mau kayak dulu lagi. Wah, At least jangan gue ke sih. Jakarta tuh dengan aman finansial dah, kayak ya udah gue mau beli apa aja tinggal beli apa, nggak usah mikir gitu. Aduh, orang tua gue biasa langsung kan, nggak boleh ke Jakarta, jangan lagi ada virus. Oke, nggak apa-apa, sabar dulu aja. Waktu Walaupun gue lu tetap termasuk ngelunjak yang tuh, strict gak tetap sih? kayak strict tuh sebenarnya enggak, tapi ketika berita
itu yang sudah makin menggembor-gemborkan, kayak mereka udah baca clickbait gitu kan, kayak langsung kayak pasien meninggal gini-gini covid gini-gini. Nah itu Oh, tuh pengaruh banget tuh anjing, langsung kayak tuh lihat nih ada yang meninggal gini-gini. Ya terus lu ngedoain gue meninggal ya kan, jangan. ya gimana ya maksudnya. Ya, Ini tuh yang sering gue alamin, maksudnya gini, beberapa orang, bukan orang tua gue dong, orang tua teman gue mungkin lebih strict, sampai bener-bener kayak temannya mau ke rumah pun gak boleh gitu. waduh. Kayak iya kayak gini, oke mereka takut, mereka gini, tapi ketika memang kita beraktivitas dan kita usahakan prokes ya, protokol kesehatan tetap kita jalanin, tapi ya kan ini virus kan bener sih, nggak tahu Iya kita bisa bawa beneran. ke rumah atau enggak kan, kita nggak tahu, tapi at least Ya, kita memang ada tujuan kita untuk pergi, dan kita tetap, maksudnya apa ya, kita tetap ikutin protokol kesehatan yang ada. Dan maksudnya kan memang kalau kita berkegiatan pun, misal kuliah ataupun kayak kerja gitu kan, memang pulang pergi pun kan bisa aja bawa virus gitu ya. Cuman kayak ketika mereka dari awal sudah langsung bilang, nanti tuh lihat nih, emang nanti tuh ada yang meninggal. Nah, terus mereka, oh kayak gue paham mereka protektif gitu, mereka melindungi ya, kita gitu. Tapi dengan etis mereka langsung bilang kayak begitu, terus apa bedanya dengan lu bilang nanti kamu meninggal? Paham maksudnya tuh melindungi, tapi ketika mereka langsung belum apa-apa nih, belum apa-apa udah berpikir buruk, itu kayak langsung yang kayak anjing, males deh gitu, kayak astaga kenapa sih gitu. ya Ini kesel juga gak sih dengernya? Kesel banget. kesel gitu. Toh Iya. misalnya dengan tanpa kalian gak usah bilang gitu pun, mungkin gue bisa mikir dua kali kayak, ah yaudah deh ntar aja deh gitu. Iya toh kita juga keluar ya ngikutin protokol kesehatan kan ya. Yang nggak blur, nggak Iya, pakai masker gitu kan. Iya. Enggak iya. juga. Dan apa ya, nggak yang kayak dulu lagi, mungkin kita dulu kayak nongkrong kayak ngumpul bisa sampai 10 sampai berapa orang gitu kan, tapi kan kayak Iya. ini pun kita kan sama-sama ada yang mungkin bisa dan enggak, jadi misalnya ketemu paling kayak dua orang tiga orang, dan ya nggak yang kayak Nggak gini tuh mungkin ya, se-circle banyak mungkin kayak banget gini kan. pun tetap terlihat salah mungkin menurut gue ya. Menurut gue seperti itu, ini pun akan tetap terlihat salah di orang yang strict, tetap kayak apa aja kamu ketemu sama Tetap. orang. Yang gue bisa lakuin adalah mungkin kayak, ya udah kalau memang ini ada kepentingan, ya udah gue keluar keluar aja, tapi tetap kalau misalnya memang gue ngerasa gue nggak enak badan, atau nggak misalnya gue ngerasa jangan pulang, itu ngerti gak sih, ya tetap kita ngejaga juga yang di rumahnya gitu. Gue selalu gitu, tapi kok alhamdulillah sampai sekarang gue mungkin nggak pernah gue covid, belum nih. Iya ini belum. Kayak ada Ya quotes yang belum jangan bilang sampai misalnya deh. kayak, iya maksudnya kayak ada yang bilang kayak, yang belum kena covid gimana sih rasanya jadi spesial di mata Tuhan. Lihat gak sih di TikTok yang itu kayak Iya lewat, iya. gimana sih Twitter saya rasanya lihat. spesial di mata Tuhan. Nggak, yang ada yang spesial juga lu kan, lu dikasih tahu gimana gimana rasanya sakit ini, jadi lu bisa menghindari, lu juga bisa lebih bijak jadinya kan menanggapi virusnya. Iya. Apalagi Yang bisa ada juga sembuh lu juga yang lebih kan. spesial di mata Tuhan. Nah iya Iya, makanya kan bisa sembuh artinya itu. kita tuh semua spesial di mata Tuhan, bukan cuma yang gak kena doang gitu loh maksudnya. Ya Nggak cuman kayak terus gue belum kena nih, terus kayak gue spesial di mata Tuhan, yang enggak, gue tuh lebih rentan daripada kalian yang udah kena gitu loh. iya. Mereka malahan Dan jadi ada antibodinya kan. bener, kalian tuh yang udah kena tuh kayak apa ya? Oke, mungkin Kayak nggak seoke vaksin gitu, nggak seoke divaksin, tapi kalian tuh udah, si badannya tuh udah tahu gitu dengan virus tersebut. Jadi ya kalian pun kalau imunnya udah udah kenal. oke, udah kenal dengan virus itu tuh badannya gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak rentan seperti gue gitu, seperti lu yang memang kita belum kena, itu tuh Ya. lebih lebih bahaya gitu. Dan apa ya, oke lanjut deh, lanjut ke Ya bener-bener apa ya, gue yang tadi gue nggak bisa ke Jakarta, bener-bener kayak udah oke, gue sabar dulu, sabar. Sementara itu pekerjaan bokap gue juga hancur banget gitu kan. Misalnya kan bokap gue wah. di bidang, kalau di bidang komunikasi gitu kan, di perusahaan radio tuh misalnya kan, dia pun bukan cuma ngelola radio juga, tapi dia tetap ngambil MC, tetap kayak misalnya MC, atau nggak bawa acara-acara pemerintahan, nggak bawa acara-acara perusahaan besar gitu ya. Tapi kan karena ini kan harus WFH ya. Iya. Dan kalau WFH itu setiap perusahaan tuh udah megang moderator sendiri. Jadi kayak, ya bokap gue pun mungkin kehilangan pekerjaannya. Jadi kayak yang biasanya mungkin duit gue aman, jadi kagak, bener-bener kayak anjing, gue seminggu pun mungkin cuma megang gocap tuh, bener-bener ya udah gitu, kayak ini gue cuma segini nih duit gue gitu. Gue mau minta ke orang tua pun, ya mereka pun beliin buat gue juga gitu. Jadi gue nggak enak, kayak astaga gue butuh banget, tapi udahlah gitu gue. Anjing, kayak kalau kalau gue mikir aja nih, kalau gue masih ngampus, ya enggak sih, mungkin kalau kita ngampus tetap kan, kalau tetap biasa aja mungkin aman-aman aja ya. Tapi kan Kalau bener-bener nggak ada kayak di rumah pandemi di sih. rumah aja tuh, anjing,
gue bener dah kayak udah yang gue sedih banget ya, kayak ya Allah, gue kayak bener-bener ya Allah. Iya kayak mau beli apa aja mikir ya. Sumpah Lihat bro, makan 20.000 mahal ya anjir. bener bro, punya punya Iya kan? pacar aja insecure bro. Sumpah dah. Kayak misalnya Parah. kayak astaga, kayak ini gue oke lah, Pengen jajanin mungkin kan pacaran ya. tuh bisa saling ngasih ya, dia ngasih gue gini-gini, Eh, tapi mungkin gue bisa bilang mantan gue tuh sering kayak tiba-tiba ngasih gue makanan gini gini gini, gue kan gue juga cerita sama dia kayak ya udah ini aku bang emang lagi nggak ada, lagi nggak kayak dulu lagi ini kan, terus apa, ayah pekerjaannya lagi nggak baik gini gini, terus kita juga usaha juga susah gitu, maksudnya kan dulu gue kayak usaha apa sebelumnya tuh, oh ini bikin baju gitu gitu kayak gagal juga, orang kan maksudnya dengan harga baju yang di atas 100.000 gitu misalnya kan, yang biasanya orang mau, tapi kan dalam pandemi gini juga semua lagi masih ada pada yang mau kacau beli. keuangan ya. Iya. Dan anjing kayak gini loh, gua bukan gua aja maksudnya, mungkin banyak orang yang lo terakhir terakhir belanja baju mungkin di tahun 2018 2019 dah kayaknya. Wih asli sama. Selama pandemi mau belanja aja kayak anjing nggak dah, mendingan buat makan, kayak Asli bener atau bener enggak bener. buat beli masker, buat beli alat-alat kesehatan nama makan bro, nggak belanja Nah itu enggak jadi anjing. kebutuhan lagi kan, kebutuhan baru lagi Iya, tuh buat masker segala iya, macam. bener bro, makanya gue Iya. ketika iri nih ngelihat anjing nih temen temen gue nih bangsat, emang nggak tahu nih ya usut punya usut sih, memang waktu dia di tim basket gue kan di kampus, cuman kayak junior gue di bawah seangkatan lu kayaknya, junior di bawah gue satu, pokoknya emang api ya, borjuanya emang kaya gitu, orang tuanya gitu ngasih duit ke dianya tuh emang pokoknya sehabisnya duit pasti dikirimin lagi ya, dan itu ya, anjing di story di hotel ini 2 hari kemudian udah kan dia misalnya 2 malam tuh set, udah ganti hotel lagi kayak anjing nih ini di endorse atau emang duitnya banyak sih gitu, kayak ya Wah, Allah, gue makan aja udah kemarin kayak ganti. astaga, ini dia ganti-ganti hotel anjing tiap minggu bangsat, kayak astaga, Waduh. bener bro, maksudnya Wah, eh kayak setiap kayak gitu kayak mungkin ya pastilah lagi keadaan begini kan, lagi keadaan di bawah banget kan, pasti kan ngerasa iri ya, mungkin kayak ngeliat yang enak banget dia udah beli-beli lagi, dia beli ini kayak enak banget gitu kan. ya. Emang gue belum berdamai aja waktu itu, cuman kayak berdamainya gue adalah cara paling mudah adalah ya udah, gue pun mau gue nangis mau gue marah-marah ngeliat dia pun ya dia tetap aja kaya gitu loh, Itu gak akan nggak bisa berubah berbalik tiba-tiba ke juga gue kan. juga enggak, ya udah aja Iya biarin aja dong. hidup lagi apa ya, kayak gue sih nganggapnya gue sih nganggapnya dan ngambil positifnya itu adalah nih, hidup emang nampar gue aja gitu, kayak ini lo rasain nih, lo Benar. nggak punya duit kayak gini, kayak anjing gitu astaga. Meskipun semua orang ya hampir ngerasain kayak gini, tapi Iya, ya tetap aja ya. Misalkan iya, kerasa mah kerasa banget ya anjir bener. dampaknya ke diri sendiri mah. Bulan yang paling menurut gue sejahtera adalah bulan bulan Ramadan bro, sumpah. Ramadan bulan tahun lalu tuh. Tahun lalu. bulan puasa mau tahun lalu mau sekarang kayak maksudnya makanan banyak di rumah bro, kayak alhamdulillah Ya 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 ada ya aja bener rezekinya bro, bener. makanya gue nangis bro ketika abis lebaran aja, kayak gue malam takbiran aja kayak ya Allah bulan puasa kok udah sih, maksudnya kayak, dan apa ya, gue pun merasa gue setelah itu, setelah kan yang tadi lu juga cerita, lu tadi cerita tentang lu masuk bulan puasa gini, gue juga gue ngerasa setelah bulan puasa adalah gue menjadi lebih bijak dalam berpikir, lebih bijak dalam soal agama juga sih, maksudnya gue bukan yang agamis yang kayak, emang gue juga ngerasa masih taat sholat juga masih belum taat gue gitu, tapi gue lebih ke mikir langsung mikirin kayak anjing emang dosa gue banyak dah kayaknya, kayak gue dikasih pelajarannya emang di waktu-waktu Ah, kayak gini jadinya gitu loh, kayak iya benar-benar iya iya ditampar bener aja, bener. sumpah dah, gue dari awal dari pandemi itu setelah bulan puasa itu gue kayak ditampar realita berkali-kali anjing, kayak ya mungkin gue masih kurang, puasanya gue masih kurang bener, amal ibadah gue maksudnya gue juga ibadah sholat masih jarang gitu, kayak ya gue banyak banyak nangis juga gara-gara itu, kayak lagi susah gini pun gue masih masih susah untuk taat gitu loh, susah untuk kayak sholat 5 waktu pun Bener bener. masih bolong-bolong, masih Iya kelupaan terus, susah. padahal lagi susah loh gitu, Ya kalau kita tapi nongkrong juga si sholat banget tuh aja. Si wah sholat tidak dong. nggak mungkin. Ya, Nggak makanya kan maksudnya mungkin. kayak
kayak ketampar aja gitu, ketampar realita berkali-kali gue. Kayak banyak banget masalah yang masalah uang kuliah gue, kayak gue hampir tuh gue dari tahun kemarin udah beberapa kali gue hampir ujian kagak bisa ikut dari mulai semester Oh 5 seriusan ya. lu dari tahun lalu berarti? Semester 5 bro, kayak udah Lu berkali-kali gue semester kayak berapa sih? hampir nggak jadi ikutan gara-gara gue belum bisa bayar nih bokap gue. Eh, Lu Bener-bener, semester tapi berapa sekarang? 6 ya? 6. Enggak kan? Artinya kemarin Ya, tuh ya. 4 ke 5. 4 ke 5. 45. Heeh. Semester 4 ke 5. Soalnya kan emang awal-awal semester 4 itu pandemi kan. Ya benar. Terus kan lu semester 2 ya kan? Awal semester 2 ya? Ya, gue awal Eh, semester 2 tuh pandemi. iya, gua awal semester 4 artinya, bener. Dan terus apa kayak apa ya, gak bisa, emang hampir gak bisa, tapi selalu ada jalan. Tiba-tiba gue kayak untungnya gue kenal sama orang dalam di kampus gitu ya, terus gue Wih, apa ya, gue deket sama gila, gila. beberapa dosen yang dosen-dosen bukan senior, dosen-dosen yang emang penting di kampus gitu, jadi mereka yang apa yang ngatur lah gitu, ngatur soal ujian gitu, dan gue langsung bilang kayak apakah masih boleh saya diberi kesempatan untuk mengikuti ujian. Boleh, udah langsung diurusin, langsung ujian boleh. Kayak alhamdulillah gue masih ada jalan tuh Lu kayak. ngetiknya ke dosennya gimana tuh? Yang Hmm? yang maha kuasa, tolonglah hamba biar bisa UAS. Nah Gitu. lu kalau misalkan normal itu ya paling ya. Kepinginan lu yang pengen banget nih, normal, pas normal. Itu Hmm. tuh ke Jakarta. Jakarta gue. Misal kalau gue nih ya, kalau normal, apa ya? Kayaknya kebentuk hidup gue udah hancur nih sekarang. Gue gak kebayang apa-apa lagi gue hidup normal. Pandemi gilang gue gak kebayang apa-apa sih. Oh mungkin ini sih. Gue Kayak lebih ke misalkan normal nih. apa? Gimana? Maksud Misalkan normal gimana maksudnya? kan gue pengen misalkan kuliahnya offline nih ya, Hmm. gue pengen cari cewek, udah itu doang. Lu pasti ngerasain kan kalau misalkan pandemi nih ketemu orang baru susah banget anjir, iya gak sih? Sumpah bro, kayak Kayak apa apa, ya, sir, nyari cewek aja di saat kayak begini, kayak udah bro, nggak usah bro, sabar dulu dah. Lu sabar iya, untuk bisa ketemu aja dulu dah. Maksudnya kayak sabar PPKM beres, terus kayak masih udah dibolehin untuk beraktivitas, udah dibolehin untuk kayak ya seperti kemarin-kemarin dah, kita mau keluar kota ataupun itu masih bisa lah selama kitanya swab dan kita tes gitu loh. ya kayak Kayak misalkan nih apa, lu misalkan lagi pandemi nih, lu hmm, ketemu nongkrong nongkrong juga sama orang yang pasti udah dekat sama lu dong, nggak mungkin lu ya deket apa nongkrong sama orang, orang baru enggak iya orang bro. baru. Kecuali memang menurut gue ya yang paling efektif itu adalah untuk yang saat ini tuh, menurut gue bukan nyari temen. Kalau mau tuh kayak di seumuran kita yang anak kuliahan atau SMA, itu adalah Cari apa cari tuh? misal kegiatan yang kalau nggak magang kerja, tapi yang pelatihan-pelatihan kerja ataupun kelas-kelas online yang ntar lu bisa Wah, ketemu teman baru. Itu oke. Menurut gue lebih ke, jadi literally tuh online tuh bener-bener online, jadi kayak yang hal positif juga, jadi lu dari situ bisa nambah temen, bisa nambah ilmu, daripada lu nyari teman susah dah bro. Jangan. mungkin karena online juga pelajaran yang lu bisa dapetin lebih gampang juga gak sih? Kayak gak sesusah offline lah. Ngerasain juga kan pasti Iya, kalau misalkan kuliah online. Beda lah bener, feelnya. tapi anak-anak sekolah pada goblok bro. Wah iya sih. Anjir yang Anak paling SD, gue jamin nih, gue jamin anak iya. SD ini, maksudnya mungkin gak semua ya, gue tidak mengeneralisir semuanya begitu, cuman saudara gue pun begitu soalnya. Ini Oh iya. saudara-saudara gue yang masih pada SD, yang SMP pun, gue jamin nih, kita kasih dia pertanyaan-pertanyaan yang udah mereka pelajarin, pasti nggak tahu anjing. Wah pasti sih. Wah ya pasti mereka ya main HP aja di rumahnya. Bener. Si belajar Tugas aja tuh. yang ngerjain juga gue anjing, kayak Dav tolong sama mama nyokapin nih, nyokapnya itu tante gue, kayak Dav tolong isi ini dong, kerjain tugas ini. Anjing, itu tugas siapa? Itu tugas dia. Malah di Lu masa-masa kayak di masa-masa begini tuh lu yang harusnya belajar, bukan jadi dikerjain sama nyokap lu, sama sama kakak diduitin lu, gak? bukan sama lu. Itu kayak Lu astaga. diduitin gak dong? Diduitin gak? Gak ada. Aduh, Kagak kan enggak pasti. bro.
Tapi Salah teman gue lu. kayak gitu. Tapi teman gue kayak dia ngajarin dibayar 300.000, enak anjing, gue pengen bangsat. Wah, Sumpah bro. lu ngajarin apa anjir? Lu misalkan ke anak SD nih. Anjir pasti Atau gue bercandain tuh anjir daripada gue kasih pelajaran. tapi sih gue kalau ajarin basic kayak matematika sama misal IPA gue ajarin dah anak SD mau gue dibayar Wah, 300.000 mau gue 2 jam bro. basic parah sih gak sih kalau misalkan kita ngajarin IPA, IPA anak SD kasih pelajaran IPA, IPS mah gampang banget gak sih? 2 jam bro, sehari 2 jam 300.000 seminggu berapa bro? Tapi lu mukanya harus terpercaya juga sih. Kalau lu mungkin bisa ya. Kalau gua kayaknya enggak deh. Pada takut duluan sih kayaknya. Belum tentu bro, kan namanya juga kan orang ketika mungkin muka kayak meragukan gitu, tapi ketika lu ngajarin kayak lu terus Oh dengan iya. apa ya, dengan komunikasi lu yang ramah juga pasti kayak oh ini enak nih ngajarinnya, terus kayak anaknya nyaman sama lu kan, itu pertimbangan. Gua pengennya ngajak SMA sih. Cewek pasti. Oh Aduh cowok pasti. anjing, nggak dah. Apa? Menurut lu Ya, pendapat lu, kalau kita udah beres nih pandemi, ya. ya udah new normal lagi deh, hal apa yang langsung pengen lu lakuin, langsung kayak gue pengen ini dah gitu, gue pengen memperbaiki ini atau gimana gitu. Kayak kayak yang tadi tuh. Kalau misalkan kan tadi gua udah bilang juga. Mungkin gua bakal nambah relasi baru sih. Kayak misalkan masuk organisasi yang nggak jadi nggak jadi nggak jadi Si ya anjing. organisasi ya gitulah tertentu Karang Taruna gitu mungkin gue bakal join yang kayak gitu sih Oh, yang ya lebih produktif lah ya. ya nambah Ya kenapa pertemanan nggak sih hima? iya gue ada rencana tadinya tapi misalkan online gini kan si banyak duit kan ya gue ya kagak ini kagak ikut tuh. Ya kalau sih. kalau lu apa nih. Kalau gue yang penting yang pasti pengen adalah bisa cari duit. Mm-mm. Gue pengen cari kerjaan dan juga pengen ke Jakarta. Gue pengen ke Jakarta sama lu sama teman-teman gue, pengen ke Jakarta aja. Tapi itu lu misalkan gak cari gawe nih lu berarti Hmm. pas lagi kuliah atau udah selesai ya Apa ini yang kan maksudnya? misalkan Selesai gimana maksudnya? iya lagi udah selesai kuliahnya atau pas lagi kuliah nih dari Oh, kerjanya. tetap tetap langsung pas lagi kuliah. Maksudnya kayak kita kan part time tuh, misalnya kayak ya udah cari part time lagi atau enggak gue cari magang yang dibayar gitu, kayak apapun yang produktif buat gue dan gue bisa ke Jakarta gitu intinya. Gue punya nyari magang di Jakarta kok. Cuman emang apa ya, kayak pengen di tempat gue biasanya apa ya, have fun gitu loh di sana tuh. Nah, gue pengen pengen ngerasain aja susahnya di sana, walaupun udah tahu tainya di sana kayak apa, tapi kayak ya udah biarin gue ngerasain itu aja sih. Kayak itu bukan itu aja, tapi lebih ke itu, gue pengen itu aja, gue pengen ke Jakarta ya, tapi gue di sana bukan sekedar main, ya main tuh pasti ketemu yang lain, ketemu anak yang lain, tapi gue pengen di sana ya gue bisa kerja kah atau gue bisa produktif di sana kah gitu sih. Ya pokoknya pengen memperbaiki sama ini apa sama memperbaiki momen sih, momen lebih ke kalau apa ya, soalnya momen berharga banget aja gitu, ketika lu ini dah ngeliat-liatin story aja lu bisa nangis kayaknya dah. Gua sih bukan lu sih, maksudnya Wah, gue aja ngeliatin story kayak astaga, arsip yang di archive, yang di arsip-arsip gitu, arsip-arsip yang di arsip-arsip, langsung ya, aduh ini kangen banget gue gitu, kayak kangen-kangen masa-masa apa ya, tinggal ini ke Jakarta momen tinggal OTW aja gitu loh, kayak ya Allah ya. cepet kek gitu, ini mau sampai kapan sih gitu loh. Tapi ya udahlah, mungkin memang ini yang Mungkin apa ya, ibarat sisi hidup yang harus kita lewatin aja gitu, mungkin suatu saat mungkin kita udah punya iya. anak nanti gitu, kita udah punya udah berumah tangga gitu di beberapa tahun ke depan, dan udah normal lah insya Allah gitu ya, udah baik-baik aja, kita bisa ada cerita lah kayak Wah, iya sih. eh Gua dulu nih, maksudnya kayak di zaman Nabi. di zaman oh anjir, di zaman Nabi azabnya perih bro, jangan ah anjing, Udah azabnya bangsat bro, anjing. jangan bro, Lanjut aja. azabnya takut bro, takut banget azabnya bro. Ntar dimeletusin gunung, dikasih tsunami. Mulai mulai gelap ya, mulai mulai gelap ya. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Oke, jangan.
Nanti mungkin kita akan coba bahas yang gelap-gelap ya. Mungkin. Ya, kan gue Ya, apa ya? Ya, mungkin segitu dulu lah kita cerita-ceritanya. Biar nggak terlalu panjang juga, mungkin nanti kita lanjutin lagi di episode kedua. Ya, kita cerita-cerita lagi tentang ya mungkin kehidupan yang udah kita jalani, mau tentang percintaan yang lebih lagi tentang gue kan mungkin tadi gue belum ceritain tentang percintaan gue gimana, tadi baru lu yang lu alamin, itu pun percintaan yang lu alamin kan tadi. Ya. Nah, oke, ya udah deh. Segitu dulu aja kita sudahi di sini. Ya. Terima kasih untuk yang sudah mau dengerin sampai habis. Kalau nggak habis juga ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa menemani gabut kalian, perjalanan kalian. Ya udah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di podcast apaan. Goodbye. Dadah. Dadah. 월요일엔 아마 바쁘지 않을까 화요일도 성급해 보이지 안 그래 수요일은 뭔가 어정쩡한 느낌 목요일은 그냥 내가 왠지 싫어